Pernahkah kamu merasa seperti ada orang-orang yang seolah-olah selalu dikelilingi oleh uang? Mungkin kamu sering melihat mereka dengan mudahnya mendapatkan kesempatan besar dan tampaknya uang datang begitu saja. Namun apa yang sebenarnya membedakan mereka dengan orang yang terus berjuang untuk mendapatkan uang? Apakah ada rahasia yang mereka ketahui yang tidak kita sadari? Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 rahasia yang sangat mungkin menjadi kunci mengapa sebagian orang selalu berhasil menarik uang ke dalam hidup mereka. Apa yang mereka lakukan berbeda, apa yang membuat mereka dikejar uang, sedangkan banyak orang lain merasa seperti uang selalu menghindar. Jangan khawatir karena kamu juga bisa mulai menarik uang dengan cara yang benar. Jadi tetap tonton video ini hingga akhir. Karena setiap rahasia yang kami bahas akan membuka wawasan baru dan memberi kamu panduan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan dirimu karena beberapa rahasia yang akan kamu pelajari di sini mungkin akan mengejutkanmu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rahasia agar kamu dikejar uang yang pertama, yaitu adalah ubah cara pandangmu tentang uang. Banyak orang beranggapan bahwa uang adalah tujuan utama dalam hidup mereka. Tetapi sebenarnya uang adalah alat. Alat yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan lebih besar dalam hidup, seperti kebebasan finansial, lebih banyak waktu dengan keluarga, atau bahkan membantu orang lain. Sebuah studi yang dilakukan oleh Psychology Today mengungkapkan bahwa orang dengan pola pikir yang positif terhadap uang memiliki kemungkinan lebih besar untuk meraih kesuksesan finansial dibandingkan mereka yang memandang uang hanya sebagai masalah. Ketika kamu menganggap uang sebagai sesuatu yang dapat mendukung tujuan hidupmu, bukan sesuatu yang harus dikejar dengan ketakutan atau kekhawatiran, itu membuka peluang yang lebih luas untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana cara kita mengubah pola pikir ini? Caranya adalah dengan memahami bahwa uang itu datang pada orang yang tidak terobsesi dengan kekayaan, melainkan pada mereka yang tahu bagaimana menggunakan uang untuk memberi nilai tambah pada kehidupan mereka. Uang akan mengikuti orang yang tahu bagaimana mengelola dan memanfaatkannya, bukan mereka yang terus-menerus berlari mengejarnya. Ingat, perubahan pola pikir ini tidak hanya akan berdampak pada keuanganmu, tetapi juga pada cara kamu menjalani hidup secara keseluruhan. Dengan pandangan yang lebih sehat terhadap uang, kamu akan lebih tenang dan tidak terburu-buru. Dan itulah yang sering menarik peluang besar dalam hidup. Jadi, mulailah dengan mengubah cara pandangmu terhadap uang. Dan lihat bagaimana perubahan ini membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar dalam hidupmu. Ingat, kekayaan dimulai dari pikiran yang positif dan bijak. Kemudian rahasia yang kedua adalah membangun koneksi yang tepat. Koneksi atau jaringan yang tepat merupakan rahasia besar yang sering kali diabaikan banyak orang. Tidak jarang kita mendengar pepatah, siapa yang kamu kenal lebih penting daripada apa yang kamu tahu. Tentu saja, kemampuan dan pengetahuan itu penting, tapi membangun koneksi yang kuat adalah langkah yang tidak boleh diremehkan jika kamu ingin uang terus mengikuti. Ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang memiliki mindset dan tujuan yang serupa, peluang besar akan lebih mudah datang. Orang-orang dengan koneksi yang tepat biasanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang bagus, peluang bisnis, atau bahkan investasi yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa uang sering datang melalui orang yang kita kenal, bukan hanya karena usaha kita sendiri. Statistik terbaru menunjukkan bahwa 80% orang kaya mendapatkan kekayaan mereka melalui jaringan yang kuat, baik itu melalui relasi bisnis atau sosial. Sebuah penelitian oleh Harvard Business Review bahkan mengungkapkan bahwa 90% pengusaha sukses menganggap jaringan sebagai faktor terbesar dalam keberhasilan mereka. Ini berarti semakin banyak koneksi yang kamu bangun dengan orang yang memiliki pengaruh, semakin besar kemungkinan uang akan mengalir dalam hidupmu. Namun, membangun koneksi yang tepat bukan hanya tentang bertemu orang banyak. Kunci utamanya adalah membangun hubungan yang tulus dan saling menguntungkan.
Jadilah seseorang yang dapat memberi nilai tambah bagi orang lain, dan mereka akan lebih cenderung untuk memberikan dukungan atau peluang yang bermanfaat bagi kamu. Jadi mulai sekarang fokuskan waktu dan energi kamu untuk membangun jaringan yang positif dan memberi nilai. Jangan hanya mencari keuntungan sesaat, tetapi carilah hubungan jangka panjang yang dapat membawamu ke pintu-pintu kesempatan baru, termasuk peluang finansial yang besar. Kemudian rahasia yang ketiga adalah fokus pada nilai yang bisa kamu berikan. Ini adalah prinsip dasar yang sering dilupakan banyak orang. Daripada berfokus pada apa yang bisa kamu dapatkan, coba berfokus pada apa yang bisa kamu beri. Apa yang kamu tawarkan kepada dunia, apa yang bisa membuat hidup orang lain lebih mudah, lebih baik atau lebih menyenangkan. Uang akan datang secara alami ketika kamu berfokus pada memberikan nilai yang lebih besar. Misalnya, seorang pengusaha yang menyediakan solusi untuk masalah yang dialami banyak orang, atau seorang freelancer yang mengerjakan proyek yang membantu klien mencapai tujuan mereka, akan lebih mudah menarik uang dibandingkan dengan orang yang hanya fokus pada mencari uang untuk diri sendiri. Sebuah studi oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis yang mampu memberikan nilai lebih besar daripada yang mereka terima. Uang adalah hasil dari nilai yang kamu ciptakan, dan semakin besar nilai yang kamu tawarkan, semakin besar kemungkinan uang akan mengalir datang kepada kamu. Inilah yang disebut dengan prinsip win-win, memberi lebih banyak daripada yang kamu terima. Pikirkan tentang hal ini, yaitu apakah kamu lebih tertarik untuk membeli produk atau layanan dari seseorang yang menawarkan solusi nyata bagi masalahmu? Atau apakah kamu lebih tertarik membeli dari seseorang yang hanya ingin menjual sesuatu tanpa memperhatikan kebutuhanmu? Sudah jelas, bukan? Memberi nilai lebih adalah kunci untuk menarik uang secara berkelanjutan. Jadi mulai sekarang, berfokuslah pada bagaimana kamu bisa menambah nilai dalam hidup orang lain, dan lihat bagaimana itu akan menarik uang lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Kemudian rahasia yang keempat adalah menjadi ahli di satu bidang. Rahasia keempat untuk membuat uang datang kepadamu adalah menjadi ahli di satu bidang tertentu. Ini bukan berarti kamu harus tahu segalanya, tetapi lebih tentang menjadi yang terbaik dalam hal yang kamu pilih. Ketika kamu menjadi ahli dalam sesuatu, permintaan akan kemampuanmu akan meningkat, dan dengan itu, peluang finansial akan datang dengan sendirinya. Mengapa ini penting? Orang cenderung membayar lebih untuk keahlian yang tinggi. Misalnya, seorang dokter spesialis atau pengacara dengan keahlian tertentu seringkali mendapatkan bayaran lebih tinggi daripada mereka yang hanya memiliki keahlian umum. Ketika kamu memiliki keahlian khusus, kamu tidak hanya berkompetisi dengan banyak orang. Kamu menciptakan ceruk pasar di mana kamu memiliki sedikit pesaing. Data dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa individu yang menguasai satu keahlian khusus lebih mungkin mendapatkan gaji lebih tinggi dan lebih sering ditawari peluang pekerjaan atau bisnis. Keahlian ini bisa berupa apa saja, mulai dari desain grafis, digital marketing, hingga bidang teknis seperti pengembangan perangkat lunak. Intinya adalah semakin mendalam keahlian yang kamu kuasai, semakin tinggi pula nilai pasar yang bisa kamu dapatkan. Jangan takut untuk fokus pada satu bidang. Seringkali orang merasa terjebak dalam keinginan untuk menjadi serba bisa atau menguasai segala sesuatu. Padahal konsentrasi pada satu keahlian dapat membuat kamu lebih berharga. Keahlian spesifik akan membuatmu menonjol di pasar yang kompetitif. Jadi pilihlah bidang yang benar-benar kamu minati dan fokus untuk menjadi ahli di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, permintaan untuk keahlianmu akan terus tumbuh, dan dengan itu uang akan datang dengan lebih mudah. Kemudian rahasia agar kamu dikejar uang yang kelima adalah berani mengambil resiko yang terukur. Ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi tanpa resiko, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang lebih besar. Tentu saja ini bukan berarti kamu harus bertindak gegabah atau ceroboh.
melainkan kamu harus tahu kapan waktunya untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko yang dapat memberikan hasil yang lebih besar. Kebanyakan orang cenderung menghindari resiko karena takut gagal, padahal kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Berani mengambil resiko berarti kamu siap belajar dari setiap kegagalan, dan yang lebih penting, kamu siap untuk terus berusaha meski menghadapi rintangan. Ingat, hampir semua orang yang berhasil secara finansial pernah menghadapi kegagalan, tetapi mereka belajar dan bangkit lebih kuat. Menurut The Wall Street Journal, hampir 60% pengusaha sukses mengaku bahwa mereka seringkali mengambil keputusan beresiko yang terbukti membawa keuntungan besar. Mereka tidak takut gagal, melainkan mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tanpa risiko, tidak akan ada lompatan besar dalam hidupmu, dan peluang untuk meraih keberhasilan finansial pun akan tetap terbatas. Namun penting untuk dicatat bahwa risiko yang diambil haruslah terukur. Artinya, kamu harus mempertimbangkan dengan baik apa yang kamu hadapi dan apa yang akan kamu lakukan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Melakukan riset, menganalisis potensi keuntungan dan kerugian, serta mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa risiko yang diambil adalah langkah yang tepat. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk mengambil risiko, tetapi pastikan risiko yang kamu ambil sudah terukur dan didukung dengan strategi yang matang. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa meraih peluang besar, tetapi juga menciptakan peluang finansial yang jauh lebih baik. Kemudian rahasia yang keenam adalah membangun jaringan yang kuat. Ini adalah salah satu hal yang sering diabaikan. Padahal networking adalah salah satu pilar utama dalam meraih kesuksesan finansial. Dengan memiliki jaringan yang baik, kamu membuka pintu untuk lebih banyak peluang, baik itu untuk pekerjaan, bisnis, atau bahkan investasi. Jaringan yang luas dan berkualitas bisa memberikan kamu akses ke peluang yang mungkin tidak akan kamu temui jika bekerja sendirian. Contohnya, banyak orang sukses yang mengatakan bahwa pertemuan atau hubungan yang mereka bangun dengan orang tertentu adalah kunci dari keberhasilan mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan keterampilan atau pengetahuan mereka, tetapi juga hubungan yang mereka miliki dengan orang-orang di sekitar mereka. Menurut data dari The Forbes, sekitar 80% peluang karir atau bisnis datang dari jaringan yang kamu bangun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki potensi untuk membuka peluang lebih besar untukmu. Dengan jaringan yang kuat, kamu bisa mendapatkan informasi tentang peluang baru, mitra bisnis, atau bahkan klien yang bisa mendatangkan uang. Jaringan yang baik juga memberikanmu kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari orang lain. Di dunia yang semakin terhubung, memiliki hubungan yang saling menguntungkan bisa menjadi aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat mendukung dan mendorongmu menuju kesuksesan. Jadi, jangan ragu untuk mulai membangun jaringan yang lebih luas, baik itu melalui media sosial, acara komunitas, atau pertemuan profesional. Setiap orang yang kamu temui memiliki potensi untuk membawa peluang besar dalam hidupmu. Kemudian rahasia yang ketujuh adalah mengadopsi mindset pertumbuhan. Mindset ini adalah kunci untuk membuka potensi diri dalam meraih kekayaan. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir tetap yang menganggap bahwa kemampuan mereka terbatas dan tidak bisa berkembang lebih jauh. Padahal jika kamu memiliki mindset pertumbuhan, kamu akan terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kemampuan diri untuk meraih lebih banyak peluang. Mindset pertumbuhan mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai halangan yang harus dihindari. Ketika kamu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan bukan sebagai akhir dari segalanya, kamu akan mampu bertahan lebih lama dan mencapai tujuan finansialmu. Sebuah studi oleh Carol Dweck dari Stanford University
menunjukkan bahwa orang yang memiliki mindset pertumbuhan cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuannya dibandingkan mereka yang memiliki mindset tetap. Mereka lebih mampu menghadapi kegagalan, belajar dari pengalaman, dan terus berusaha dengan cara yang lebih cerdas. Kamu mungkin pernah mendengar kisah orang-orang yang memulai dari bawah, gagal berkali-kali, tetapi akhirnya berhasil meraih kesuksesan finansial. Itu semua berkat mindset mereka yang selalu terbuka untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai penghalang, melainkan sebagai batu loncatan untuk mencapai yang lebih besar. Untuk itu, latihlah dirimu untuk memiliki mindset pertumbuhan setiap hari. Setiap kali menghadapi kesulitan, tanya dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan cara ini, kamu akan memperkuat mentalitasmu untuk terus berkembang, yang akan membuka pintu-pintu keberhasilan. Kemudian rahasia ke-8 adalah berinvestasi cerdas untuk masa depan. Salah satu cara terbaik untuk membuat uang datang kepadamu adalah dengan memanfaatkan kekuatan investasi. Namun investasi yang cerdas bukan hanya soal menabung atau membeli saham. Ini adalah tentang mengetahui di mana, kapan, dan bagaimana menempatkan uangmu agar dapat berkembang lebih cepat daripada yang bisa dicapai dengan bekerja sendiri. Investasi yang cerdas bisa mencakup berbagai hal, mulai dari investasi di pasar saham, properti, hingga investasi pada diri sendiri melalui pendidikan dan keterampilan baru. Bahkan investasi dalam membangun hubungan bisnis yang baik bisa menjadi langkah yang sangat menguntungkan di masa depan. Yang penting kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis investasi yang kamu pilih. Menurut data dari Bureau of Labor Statistics, orang yang berinvestasi dengan bijak dapat melihat kekayaan mereka berkembang lebih pesat daripada mereka yang hanya mengandalkan tabungan atau pendapatan aktif saja. Investasi memungkinkan uang bekerja untukmu, memberikan aliran pendapatan pasif yang terus berkembang seiring waktu. Namun, sebelum berinvestasi, pastikan kamu memahami resikonya. Setiap investasi pasti memiliki resiko, tetapi dengan pengetahuan yang cukup dan strategi yang baik, kamu bisa meminimalkan resiko tersebut dan memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan. Berinvestasi dalam aset yang dapat bertumbuh dalam jangka panjang adalah pilihan bijak untuk menumbuhkan kekayaan. Jadi mulailah memikirkan untuk berinvestasi sekarang. Cobalah untuk mulai dengan investasi kecil dan pastikan kamu terus belajar serta mengasah pengetahuanmu tentang berbagai jenis investasi. Dengan waktu, uang yang kamu investasikan akan berkembang dan memberikan hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Kemudian rahasia yang ke-9 adalah menguasai keuangan pribadi. Tanpa pengelolaan uang yang baik, meskipun kamu memiliki peluang besar untuk menghasilkan uang, semuanya bisa sia-sia jika tidak dikelola dengan bijaksana. Mengelola keuangan pribadi bukan hanya tentang menabung, tetapi juga tentang bagaimana merencanakan pengeluaran, menghindari hutang yang tidak perlu, dan memaksimalkan investasi yang kamu lakukan. Salah satu kunci utama dalam pengelolaan keuangan adalah membuat anggaran yang realistis. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, kamu akan lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan uang yang kamu hasilkan tidak hanya habis begitu saja. Menurut National Endowment for Financial Education, orang yang membuat anggaran keuangan memiliki kemungkinan 20% lebih besar untuk mencapai tujuan finansial mereka dibandingkan mereka yang tidak memiliki anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, kamu bisa menyisihkan uang untuk tujuan tertentu, seperti investasi atau membangun dana darurat yang sangat penting untuk keamanan finansial. Selain itu, pastikan untuk memiliki dana darurat. Dana ini berfungsi sebagai cadangan keuangan yang bisa kamu gunakan ketika ada kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga. Dengan memiliki dana darurat, kamu akan merasa lebih tenang dan tidak tergantung pada pinjaman atau kredit. Jadi, mulailah untuk menyusun anggaran dan memantau pengeluaranmu dengan lebih teliti.
Pengelolaan keuangan yang baik akan membantumu memaksimalkan pendapatan yang kamu peroleh dan menyiapkan dirimu untuk masa depan yang lebih stabil. Kemudian rahasia agar kamu dikejar uang yang ke-10 adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, perjalananmu menuju kekayaan bisa terasa kabur dan sulit untuk dicapai. Tujuan finansial memberikan arah dan fokus pada apa yang ingin kamu capai. Tanpa tujuan yang spesifik, kamu akan mudah terjebak dalam pengeluaran yang tidak perlu atau kebiasaan yang merugikan keuanganmu. Memiliki tujuan keuangan yang jelas bisa membantu kamu lebih terfokus dalam mengelola uang dan membuat keputusan yang lebih bijak. Tujuan ini bisa berupa membeli rumah, melunasi hutang, membangun dana pensiun, atau bahkan memulai bisnis. Apapun itu, pastikan tujuan yang kamu buat itu SMART, atau kepanjangannya yaitu spesifik, measurable atau terukur, kemudian achievable atau tercapai, terus relevan, dan yang terakhir adalah time bound atau terbatas waktu. Sebuah studi oleh Wells Fargo menunjukkan bahwa orang yang menulis tujuan keuangan mereka memiliki peluang 42% lebih tinggi untuk mencapainya dibandingkan mereka yang hanya memikirkan tujuan tanpa menuliskannya. Menulis tujuan membuatmu lebih bertanggung jawab dan memberi kamu gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Namun tujuan keuangan tidak hanya tentang angka besar atau impian material. Tujuan ini juga bisa berupa kesejahteraan finansial, seperti menghindari stres finansial atau hidup dengan lebih sedikit hutang. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk membuat keputusan yang mendukung kesuksesan jangka panjang. Untuk itu, mulailah menulis tujuan finansialmu hari ini. Buatlah tujuan yang spesifik dan tentukan langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk mencapainya. Dengan tujuan yang jelas, perjalananmu menuju kekayaan akan terasa lebih terarah dan mudah dicapai. Kemudian, rahasia yang ke-11 adalah belajar dari kesalahan dan gagal dengan cerdas. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, termasuk dalam hal keuangan. Namun, yang membedakan orang sukses dengan yang lainnya adalah bagaimana mereka menghadapi kegagalan dan belajar darinya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Banyak orang takut gagal, tapi sebenarnya kegagalan adalah guru terbaik. Melalui kegagalan, kita bisa mengetahui apa yang salah, memperbaiki kesalahan tersebut, dan menciptakan strategi yang lebih baik di masa depan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Menurut Thomas Edison yang dikenal dengan kutipan "Saya belum gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Gagal adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Orang-orang yang sukses di dunia ini, baik itu pengusaha, investor, atau profesional lainnya, seringkali berbicara tentang betapa pentingnya belajar dari kegagalan mereka. Jadi jangan pernah takut gagal. Ketika kamu menghadapi kegagalan, ambil waktu untuk menganalisis apa yang telah terjadi. Pelajari pelajaran yang bisa diambil dan terapkan pengetahuan tersebut dalam langkah berikutnya. Dengan cara ini, setiap kegagalan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan keuangan yang lebih besar. Untuk itu, anggaplah kegagalan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Setiap kali gagal, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan cara ini, kamu akan selalu bergerak maju, belajar, dan akhirnya berhasil meraih kekayaan. Kemudian rahasia ke-12 adalah berpikir seperti investor. Banyak orang menganggap uang hanya untuk dibelanjakan atau disimpan. Namun investor berpikir berbeda. Mereka melihat uang sebagai alat yang bisa bekerja untuk mereka, bukan sekedar untuk dibelanjakan. Dengan berpikir seperti investor, kamu dapat mulai mengalihkan fokus dari konsumsi ke akumulasi kekayaan. Penting untuk memahami bahwa investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membuat uang bekerja untukmu. Ini tidak berarti bahwa kamu harus langsung menginvestasikan jumlah besar.
Mulailah dengan hal-hal kecil seperti membeli saham, berinvestasi dalam reksadana, atau membeli aset yang berpotensi tumbuh nilainya seiring waktu. Seiring waktu, keputusan investasi yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Menurut World Economic Forum, sekitar 49% orang yang berinvestasi sejak muda merasa lebih stabil secara finansial dan mampu mencapai tujuan keuangan mereka lebih cepat. Inilah mengapa sangat penting untuk mulai berpikir sebagai seorang investor sejak dini. Tanpa investasi, kemampuanmu untuk menciptakan kekayaan akan sangat terbatas. Jangan takut untuk mulai berinvestasi meskipun kamu merasa masih awam. Ada banyak sumber daya yang bisa membantu kamu memahami dunia investasi, mulai dari buku, video edukasi, hingga konsultasi dengan penasehat keuangan. Yang paling penting adalah mulai dari sesuatu yang kecil dan konsisten. Dengan berpikir sebagai investor, kamu akan lebih fokus pada pengembangan kekayaan jangka panjang dan bukan hanya pada pengeluaran sehari-hari. Cobalah untuk selalu mencari peluang investasi yang bisa meningkatkan nilai uangmu seiring waktu. Kemudian rahasia ke-13 adalah bekerja cerdas, bukan keras. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Bekerja cerdas berarti mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bukan hanya sekedar berusaha keras. Kerja keras bisa saja mengarah pada kelelahan dan stres, sementara kerja cerdas membantu kamu menghemat waktu dan usaha. Salah satu cara untuk bekerja cerdas adalah dengan memanfaatkan teknologi dan sistem otomatisasi. Misalnya, jika kamu menjalankan bisnis online, gunakan perangkat lunak untuk mengatur email, penjadwalan, atau pemasaran secara otomatis. Sebuah studi oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas mereka hingga 20%. Ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan alat dan sistem yang ada, kamu bisa bekerja lebih efisien dan mengurangi beban kerja. Selain itu, penting untuk selalu mencari cara untuk melakukan pekerjaan dengan lebih pintar. Ini bisa berupa belajar keterampilan baru yang lebih relevan, menggali ide-ide inovatif yang bisa menghemat waktu, atau bahkan mendelegasikan tugas yang kurang penting. Dengan cara ini, kamu bisa menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Ingat, bekerja cerdas berarti memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa harus bekerja keras sepanjang waktu. Cobalah untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang lebih efisien agar bisa bekerja dengan lebih cerdas dan menghasilkan lebih banyak. Kemudian rahasia ke-14 adalah mengendalikan pengeluaran dengan bijak. Banyak orang merasa bahwa uang datang begitu saja, namun ketika pengeluarannya tidak terkendali, kekayaan pun sulit didapat. Salah satu langkah pertama menuju kekayaan adalah belajar untuk mengelola keuangan pribadi dengan cerdas. Pengeluaran yang tidak terkendali adalah salah satu penghalang terbesar untuk mencapai kebebasan finansial. Cobalah untuk membuat anggaran dan mematuhinya. Tentukan berapa banyak uang yang akan kamu alokasikan untuk kebutuhan dasar, tabungan, dan investasi. Dengan cara ini, kamu dapat memastikan bahwa uang yang kamu dapatkan bekerja untuk masa depan, bukan hanya untuk konsumsi saat ini. Menurut National Bureau of Economic Research, orang yang memiliki kebiasaan menabung dan mengelola pengeluarannya dengan bijak lebih cenderung mencapai kestabilan finansial dalam jangka panjang. Bahkan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, kamu bisa meningkatkan kemampuan untuk berinvestasi dan mengembangkan kekayaan. Terkadang kita tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting atau sesuai kebutuhan. Namun dengan memperhatikan pola pengeluaranmu, kamu bisa mulai mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihindari. Misalnya, meminimalkan makan di luar atau berlangganan layanan yang jarang digunakan. Dengan melakukan perubahan kecil ini, kamu dapat menghemat uang yang cukup signifikan dalam jangka panjang.
Dengan mengendalikan pengeluaranmu secara bijak, kamu memberi ruang bagi uangmu untuk berkembang melalui tabungan dan investasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kekayaanmu akan terus bertumbuh dan uang tidak hanya datang dan pergi begitu saja. Kemudian rahasia agar kamu dikejar uang yang terakhir atau yang ke-15 adalah selalu terbuka pada pembelajaran baru. Dunia terus berkembang, dan hanya mereka yang selalu belajar yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap relevan. Ketika kamu terus belajar, kamu membuka pintu untuk peluang baru yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mempelajari keterampilan baru atau memperdalam pengetahuan dalam bidang tertentu bisa menjadi kunci untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini bisa berupa mempelajari cara-cara baru untuk berinvestasi, mempelajari pemasaran digital, atau bahkan menguasai keterampilan baru yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan atau bisnismu. Menurut Harvard Business Review, orang yang berinvestasi dalam pembelajaran sepanjang hidup memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan memiliki peluang karir yang lebih baik. Pembelajaran tidak harus selalu datang dalam bentuk pendidikan formal. Kamu bisa belajar melalui kursus online, buku, podcast, atau bahkan pengalaman langsung dalam dunia kerja. Dengan membuka diri untuk belajar, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuan diri, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang lebih tinggi. Ketika kamu merasa lebih kompeten dalam apa yang kamu lakukan, kamu akan lebih mudah mendapatkan peluang baru yang bisa membawa lebih banyak uang. Jangan pernah merasa bahwa kamu sudah cukup pintar atau cukup berpengalaman. Teruslah mencari pengetahuan baru dan tetap relevan di dunia yang terus berubah. Dengan belajar terus-menerus, kamu membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar. Setelah kita bahas bersama 15 rahasia agar kamu dikejar uang, sekarang saatnya kamu mengambil langkah nyata. Setiap poin yang sudah dijelaskan bukan sekedar teori, tapi hasil dari pola pikir, kebiasaan, dan strategi yang sudah terbukti membawa perubahan besar dalam hidup banyak orang. Uang bukanlah musuh, ia adalah alat, dan agar alat itu bekerja untukmu, kamu perlu mengubah cara berpikir, cara bergerak, dan cara mengambil keputusan dalam hidupmu. Ingat, tidak semua perubahan harus besar. Bahkan keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Apakah kamu mulai berani menetapkan tujuan finansial yang jelas? Apakah kamu sudah lebih bijak dalam menggunakan waktu dan membangun relasi yang sehat? Atau mungkin kamu baru sadar bahwa membangun reputasi dan integritas bisa jadi jalan tercepat untuk membangun kekayaan. Semua rahasia ini akan sia-sia jika hanya jadi tontonan yang lewat begitu saja. Ubah pengetahuan ini menjadi tindakan nyata. Uang akan mulai mengejarmu ketika kamu tahu siapa dirimu, apa nilaimu, dan bagaimana kamu terus berkembang tanpa lelah. Jangan tunggu semuanya sempurna. Karena kesempurnaan itu justru datang dari keberanianmu untuk terus mencoba dan gagal. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.